Aku pernah berpikir bahwa persahabatan kami hanyalah ikatan biasa antara dua pemuda di Jakarta yang sama-sama gila bola. Sampai hari itu, di ruang ganti yang pengap setelah latihan sepak bola di lapangan belakang masjid kampung, Ardi tiba-tiba mendekat dan menciumku. Aku membeku, jantung berdegup kencang seperti drum takbir di malam Idul Fitri, tapi aku tidak menolaknya. Nama aku Rea. Aku berusia 21 tahun, kuliah di Universitas Negeri di Jakarta, tinggal di kosan sederhana di pinggiran kota. Ardi adalah sahabatku sejak SMA, kami sama-sama dari keluarga sederhana, ayahnya tukang ojek, ibunya jualan gorengan di pasar. Kami sering latihan bola bersama tim kampung, mimpi kami sama, suatu hari jadi pemain profesional, keluar dari kemiskinan ini. Tapi di balik tawa kami saat menggiring bola, ada rahasia yang menggerogoti hatiku bertahun-tahun. Sejak remaja aku tahu aku berbeda. Saat teman-teman lain membicarakan gadis-gadis cantik di sekolah, hatiku justru bergetar melihat Ardi berganti baju di ruang ganti. Tubuhnya yang atletis, keringat menetes di dada bidangnya, senyumnya yang selalu membuatku merasa aman. Aku takut. Di Indonesia ini, di lingkungan kami yang penuh dengan ceramah agama dan gosip tetangga, mencintai sesama jenis adalah dosa besar, aib yang bisa menghancurkan keluarga. Aku sering berdoa istighfar di malam hari, memohon agar perasaan ini hilang. Tapi semakin aku menekan, semakin kuat ia membara. Ardi, dia selalu terlihat normal. Dia pernah pacaran dengan gadis di kampung, sering bercanda kasar seperti cowok pada umumnya. Aku yakin dia tidak seperti aku. Mungkin aku salah. Mungkin ini hanya khayalan sepihak. Tapi hari itu mengubah segalanya. Latihan sore itu melelahkan. Hujan baru reda, lapangan becek, kami kalah telak dari tim sebelah. Di ruang ganti sekolah lama yang kami pinjam, hanya kami berdua yang tertinggal. Yang lain sudah pulang lebih dulu. Aku duduk di bangku kayu, melepas sepatu, mencoba mengatur napas. Ardi duduk di sebelahku, diam saja. Udara terasa berat, campur bau keringat dan tanah basah. Rea, katanya pelan, suaranya gemetar. Aku menoleh. Matanya menatapku dalam, bukan seperti biasa. Aku nggak tahan lagi. Sebelum aku sempat bertanya, dia mendekat. Tangannya menyentuh pipiku, hangat dan kasar dari latihan. Bibirnya menyentuh bibirku, lembut tapi penuh hasrat yang tertahan lama. Dunia seolah berhenti. Aku ingin mendorongnya, berteriak bahwa ini salah, bahwa kami bisa dihujat habis-habisan jika ketahuan. Tapi tubuhku tidak bergerak. Malah aku balas ciumannya, tanganku memeluk pinggangnya. Rasanya seperti akhirnya bebas dari penjara yang aku bangun sendiri. Kami berpisah setelah beberapa detik yang terasa abadi. Napas kami tersengal. Ma, gumam Ardi, matanya berkaca. Aku nggak tahu kenapa. Tapi aku selalu mikirin lo. Aku tidak jawab. Hati aku hancur berkeping. Senang tapi takut. Apa ini nyata? Ardi, sahabatku, cowok yang aku cintai diam-diam juga merasakan hal sama. Tapi bagaimana kelanjutannya? Di masyarakat kami, di keluarga yang mengharapkan kami menikah dengan perempuan, punya anak, hidup normal. Malam itu aku pulang ke kosan dengan pikiran kacau. Aku berbaring di kasur tipis, menatap langit-langit retak. Mengapa Tuhan ciptakan aku seperti ini? Mengapa perasaan ini begitu kuat, sampai aku rela mempertaruhkan segalanya? Aku ingat nasihat ibu, cari istri yang solehah, Rea. Jangan ikut-ikutan barat yang rusak itu. Tapi ini bukan ikut-ikutan. Ini aku dari dalam. Besoknya, Ardisms, kita ketemu ya. Aku harus jelasin. Aku setuju meski hati gelisah. Apa yang akan dia katakan? Apakah ini hanya kesalahan sesaat, atau awal dari sesuatu yang lebih berbahaya? Kami bertemu di warung kopi pinggir kali, tempat sepi yang sering kami jadikan basecamp.
Ardi datang dengan wajah pucat. Rea, kemarin. Aku nggak bohong. Aku suka sama lo. Dari dulu. Tapi aku takut banget. Aku mengangguk pelan. Aku juga, Di. Aku juga sama. Kami saling pandang lama. Untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Tapi kegembiraan itu cepat pudar. Realita menampar keras. Tapi gimana, Di? Keluarga kita, teman-teman, agama kita. Semuanya melawan. Ardi menggenggam tanganku di bawah meja, tersembunyi. Aku nggak tahu. Tapi aku nggak mau kehilangan lo. Saat itu aku tahu ini baru permulaan. Permulaan dari cinta yang terlarang yang akan menguji segalanya. Hari-hari setelah ciuman itu terasa seperti mimpi yang rapuh. Kami lebih sering bersama, tapi selalu hati-hati. Di lapangan bola, kami berpura-pura biasa, tapi tatapan kami saling mencuri rahasia. Ardi semakin berani, kadang menyentuh tanganku saat Nobo dilihat, atau malam-malam kangen. Tapi konflik dalam diriku semakin ganas. Setiap sholat, aku merasa bersalah. Aku ingat ayat-ayat tentang kaum Lut, ceramah ustadz di masjid yang bilang homoseksual adalah penyakit barat, pengaruh setan. Aku sering menangis sendirian, bertanya pada Tuhan mengapa Dia beri aku ujian seberat ini. Apakah aku harus melawan perasaan ini seumur hidup? Atau menyerah dan hidup dalam dosa? Ardi sepertinya lebih tenang. Rea, cinta kita nggak salah. Allah Maha Pengasih, Dia paham hati kita, katanya suatu malam saat kami nongkrong di rooftop kosanku melihat lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Tapi aku ragu. Mudah buat lo bilang gitu, Di. Lo belum pernah denger ibu lo bilang ingin cucu dari lo secepatnya. Ardi diam, keluarganya lebih religius, ayahnya sering ikut pengajian. Aku tahu dia juga berjuang dalam hati. Hubungan kami semakin dalam. Kami mulai berciuman lebih sering di tempat sepi seperti ruang ganti kosong atau belakang masjid saat malam. Sentuhan kami penuh kasih, tapi selalu diakhiri dengan rasa bersalah. Aku sering mundur, bilang kita harus berhenti. Tapi Ardi selalu tarik aku kembali. Aku nggak bisa tanpa lo, Rea. Suatu hari, rahasia kami hampir terbongkar. Saat latihan bola, teman kami, Aisal, melihat kami keluar dari ruang ganti terlalu lama. Kalian ngapain aja di dalam? Lama banget, candanya. Kami tertawa gugup. Tapi sejak itu, Aisal sering curiga, bilang kami seperti pasangan. Kami semakin waspada. Konflik semakin memuncak saat Ardi bilang dia ingin kami pacaran resmi, meski tersembunyi. Aku serius, Rea. Aku cinta lo. Aku bahagia, tapi takut. Gimana kalau ketahuan? Kita bisa diusir dari kampung, keluarga malu. Ardi marah. Lo selalu takut. Kalau lo nggak mau, bilang aja. Kami bertengkar pertama kali. Aku pulang dengan hati remuk. Malam itu aku mikir ulang segalanya. Mungkin lebih baik akhiri sekarang sebelum terlalu dalam. Tapi pagi harinya Ardi datang ke kosanku memelukku erat. Ma, Rea. Aku nggak mau kehilangan lo. Kami baikan tapi benih keraguan sudah tertanam. Beberapa minggu kemudian datanglah gadis itu. Namanya Sinta, sepupu Aisal, baru pindah ke Jakarta. Cantik, solehah, pakai jilbab. Aisal kenalkan ke Ardi, bilang cocok. Keluarga Ardi senang sekali, ibunya langsung bilang ingin jadikan menantu. Ardi cerita ke aku dengan wajah muram. Mereka maksa aku deket sama Sinta. Hati aku sakit. Lo mau gimana? Aku nggak mau, Rea. Tapi, kalau aku tolak, mereka curiga. Aku paham. Di budaya kami, cowok sesia kami harus punya pacar perempuan, rencana nikah. Ardi mulai jarang ketemu aku, katanya sibuk sama Sinta. Aku cemburu, tapi lebih dari itu aku merasa dikhianati.
Apakah cinta kami hanya sementara? Apakah Ardi akan pilih jalan aman? Malam-malam aku sendirian mikir bunuh diri bahkan. Tapi aku ingat keluarga, mimpi bola kami. Aku harus kuat. Suatu hari Ardisms kita ketemu. Aku kangen banget. Kami ketemu di tempat biasa. Ardi cerita dia sudah putus asa dengan tekanan keluarga. Aku bilang ke Sinta aku nggak suka dia. Tapi ibu aku marah besar. Lalu dia cium aku lagi lebih ganas. Aku pilih lo, Rea. Tapi di dalam hati aku tahu ini belum selesai. Tekanan semakin kuat. Tekanan itu datang lebih cepat dari yang kami bayangkan. Ibu Ardi mulai sakit-sakitan, bilang ingin lihat anaknya nikah sebelum mati. Ayahnya bilang kalau Ardi nggak mau sama Sinta, berarti ada yang salah dengan dia. Gosip mulai beredar di kampung, ada yang bilang Ardi dan aku terlalu dekat, seperti banci. Aku semakin tertekan. Di kuliah aku sulit konsentrasi. Nilai turun, teman-teman tanya kenapa aku murung terus. Aku hanya bilang masalah keluarga. Ardi mulai berubah. Dia semakin sering ikut Sinta, katanya demi tenangkan keluarga. Sementara aja, Rea. Nanti aku jelasin ke mereka. Tapi aku tahu itu bohong diri. Aku lihat foto mereka di Instagram Sinta, Ardi tersenyum lebar. Hati aku hancur. Kami bertengkar hebat. Lo bohongi aku, Di. Lo pilih dia. Ardi menangis. Aku nggak mau. Tapi aku nggak kuat lihat ibu aku sedih. Lo nggak paham. Aku paham. Aku juga punya ibu yang mengharapkan aku normal. Tapi pengkhianatan ini terlalu sakit. Kami putus sementara. Ardi resmi pacaran dengan Sinta. Aku sendirian menangis setiap malam. Aku coba lupain dengan latihan bola lebih keras, tapi setiap di ruang ganti aku ingat ciuman pertama kami. Suatu malam Ardi datang ke kosanku mabuk. Rea, aku salah. Aku nggak bisa tanpa lo. Kami berpelukan menangis bersama. Malam itu kami hampir saja melangkah lebih jauh, tapi aku tolak. Gak gini caranya, Di. Lo harus pilih. Ardi janji akan cerita ke keluarga. Tapi hari berikutnya bencana datang. Aisal, teman kami, melihat kami keluar dari kosanku pagi-pagi. Dia sebarkan gosip. Kampung heboh. Ayah Ardi marah besar, pukul dia. Lo bikin malu keluarga. Lo penyakit. Ardi kabur ke rumahku. Kami sembunyi, tapi keluarga aku juga tahu. Ibu aku nangis, bilang aku anak durhaka. Kami putus asa. Ardi bilang ingin kabur ke Bali atau Yogyakarta, cari hidup baru. Kita mulai dari nol, Rea. Aku ragu. Kita nggak punya uang, Di. Dan keluarga kita. Tapi cinta kami lebih kuat dari rasa takut. Kami rencanakan kabur. Tapi sebelum itu pengkhianatan sejati datang. Sinta hamil. Ardi cerita dengan wajah pucat. Aku pernah sama dia pas aku putus asa. Dunia aku runtuh. Lo bohongi aku lagi. Ardi mohon ma. Itu kesalahan. Aku akan tanggung jawab. Aku pergi, tinggalkan dia. Sakitnya tak tertahankan. Setelah pengkhianatan itu aku hilang arah. Aku tinggalkan Jakarta sementara, pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah, katanya istirahat. Tapi sebenarnya lari dari segalanya. Ardi telepon terus, mohon ma, bilang dia akan nikah dengan Sinta demi anak. Aku blokir nomornya. Hati aku mati. Di kampung aku banyak introspeksi. Aku baca buku tentang Islam dan seksualitas, cari jawaban. Aku temui Ustadz progresi secara diam-diam, cerita tanpa bilang nama. Dia bilang Allah menguji setiap hamba berbeda, yang penting ikhlas dan tidak menyakiti orang lain. Perlahan aku terima diri sendiri.
Aku bukan monster. Cinta aku ke Ardi nyata, meski salah di mata masyarakat. Beberapa bulan kemudian Ardi nikah. Aku lihat Otto di medsos, dia tersenyum paksa. Anaknya lahir, laki-laki. Aku kembali ke Jakarta, lanjut kuliah. Aku gabung komunitas tersembunyi secara online, cerita pengalaman. Ternyata banyak seperti kami berjuang diam-diam. Suatu hari Ardi hubungi lagi lewat akun baru. Rea, aku bahagia nggak? Aku kangen lo setiap hari. Aku balas dingin. Tapi hati aku masih sakit. Kami ketemu lagi diam-diam. Ardi cerita hidupnya hampa, nikah hanya demi tanggung jawab. Aku salah besar, Rea. Aku pengkhianat. Aku nangis. Kenapa lo nggak lawan dari dulu? Ardi peluk aku. Aku pengecut. Malam itu kami bicara panjang. Ardi bilang ingin cerai, tapi takut anaknya. Aku bilang hidup lo sekarang konsekuensi pilihan lo. Tapi kami mulai dekat lagi, selingkuh diam-diam, rasa bersalah semakin besar. Konflik memuncak saat istri Ardi curiga ikuti dia. Dia lihat kami bersama. Skandal besar. Keluarga Ardi usir dia, kampung hujat kami. Ardi depresi berat. Aku dukung dia, cari bantuan psikolog rahasia. Di titik terendah itu, kami hampir menyerah. Ardi ingin bunuh diri, aku juga. Tapi kami saling pegang. Kami pindah ke kota lain, Yogyakarta, mulai hidup baru dengan nama samaran. Kerja serabutan, tinggal di kontrakan kecil. Jauh dari tekanan Jakarta, kami akhirnya bebas mencinta. Kami peluk, cium tanpa takut. Tapi luka masa lalu masih ada. Ardi sering menyesal. Andai aku berani dari dulu, kita nggak harus kehilangan begini banyak. Aku juga. Tapi aku belajar memakan. Di Yogyakarta, kami temui komunitas lebih terbuka. Kami cerita, dapat dukungan. Aku sadar, cinta sesama jenis bukan akhir dunia. Banyak yang hidup bahagia, meski tersembunyi. Ardi mulai terima diri. Kami mimpi adopsi anak suatu hari atau bantu anak yatim. Tapi masa lalu mengejar. Keluarga Ardi cari dia, minta kembali demi anak. Ardi tolak, tapi hati dia terbelah. Aku takut kehilangan lagi. Pilih aku, Di. Kali ini benar-benar. Ardi janji. Kami bangun hidup baru, penuh cinta tapi rapuh. Tahun-tahun berlalu. Kami tetap bersama di Yogyakarta, hidup sederhana tapi damai. Ardi jadi pelatih bola anak-anak, aku lulus kuliah, kerja di ngoyang bantu minoritas. Anak Ardi tumbuh, kadang kami kirim uang diam-diam, Ardi akhirnya makan diri sendiri. Kami tidak nikah resmi, tapi di hati kami suami satu sama lain. Kami rayakan anniversary di pantai Parangtritis, pegang tangan saat matahari terbenam. Aku sadar, cinta kami selamat dari badai karena kami belajar dari kesalahan. Pengkhianatan dulu jadi pelajaran berharga. Di Indonesia yang masih keras, kami hidup tersembunyi, tapi bahagia. Kami bantu yang lain seperti kami, beri harapan. Cinta sejati, meski terlarang di mata banyak orang, adalah anugerah. Allah ciptakan kami begini dan Dia tahu yang terbaik. Kini saat aku cerita ini, Ardi tidur di sebelahku. Aku tersenyum. Dari risiko di ruang ganti itu, lahir kisah yang menggetarkan tapi akhirnya indah.